Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat bertemu di dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Satu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai acara kita, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua berdoa. Dimanapun saudara saat ini sedang berada, mari kita minta pimpinan Tuhan supaya acara ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur buat sore hari ini atas semua penyertaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan atas hidup kami sepanjang hari ini. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak, sebelum kami memulai acara ini, kami minta pimpinan Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan, kami minta perlindungan Tuhan di dalam acara ini. Biar Tuhan yang berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah benarkah saya sudah melayani Tuhan? Daud, tolong ambil Alkitab. Ya, benarkah saya sudah melayani Tuhan? Saya mau mengajak kita sama-sama membaca Alkitab kita dari Injil Matius. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan bacakan bagi kita, cukup panjang saudara. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?"
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat ada seorang nyonya, dan nyonya ini lagi kepingin sekali makan daging babi kecap, saudara. Ingin sekali makan daging babi kecap. Padahal selama ini kesukaan nyonya ini adalah daging babi rica. Tidak tahu kenapa hari itu kok rasanya dia ingin sekali makan daging babi kecap. Karena nyonya ini harus buru-buru ke kantor, maka setelah nyonya ini beli daging babi ke pasar, dia minta kepada pembantunya untuk mencuci dan menyimpannya di kulkas. Dengan pemikiran pulang dari kantor atau dari kerjaan, dia akan masak sendiri babi kecap sesuai dengan seleranya dia. Pagi itu dia berangkat kerja ke kantor, saudara. Dan tentu si pembantu ini melakukan perintah dari nyonya. Daging babi yang sudah dibeli dari pasar itu dia cuci dan dia simpan di kulkas. Tapi ketika siang hari, sang pembantu ini lagi santai, bingung mau ngapain. Dia mulai berpikir, dia mau buat kejutan buat nyonyanya. Karena menurut pemikiran dia, nyonyanya pasti kalau pulang kerja sudah capek. Sudah capek. Dan dia nggak tega melihat nyonyanya ini pulang dari kerja masak lagi. Akhirnya dia mulai membuat sebuah ide dan dia mau buat surprise atau kejutan kepada tuannya. Maka sebelum nyonya ini pulang dari kantor, sang pembantu ini berinisiatif untuk memasak daging babi tadi. Dia coba ingat-ingat bahwa apa ya kesukaan nyonya saya. Baru dia teringat, saudara, bahwa nyonyanya ini sangat suka sekali babi rica. Sangat suka sekali babi rica. Dengan semangat ingin membuat kejutan kepada nyonyanya, ingin menyenangkan hati nyonyanya, saudara, dikeluarkanlah itu daging dari kulkas dan dia mulai memasak, saudara. Mulai memasak. Dia masak dengan segenap hatinya. Harapannya sang nyonya akan senang.
Ketika sang nyonya selesai bekerja sore hari dan akan pulang ke rumah, di sepanjang perjalanan sang nyonya mulai berpikir tentang babi rica yang begitu babi kecap yang begitu nikmat, saudara. Dia sudah kebayang-bayang dia akan memakan babi kecap, saudara. Agak sedikit ngebut, dia pulang ke rumah. Sementara di satu sisi, si pembantu sudah mempersiapkan diri untuk membuat kejutan kepada sang nyonya. Sudah mempersiapkan diri. Dia atur semua, dia bersihkan rumah. Babi rica yang dia masak, dia susun baik di meja makan. Harapan dia bisa memuaskan hati tuannya. Ketika sang nyonya sampai di rumah, sang pembantu dengan bangga mengatakan kalau dia punya kejutan buat sang nyonya. Dia punya kejutan buat sang nyonya, saudara. Dengan rasa penasaran, sang nyonya bertanya, apa kejutannya? Tumben kamu buat kejutan kepada saya, katanya. Lalu agak sedikit membuat penasaran. Lalu sang pembantu membawa sang nyonya ke meja makan. Dan dengan bangga dia berkata kepada sang nyonya, babi rica kesukaan nyonya sudah siap untuk dinikmati. Nyonya tidak perlu lagi capek-capek untuk masak, tinggal makan. Saya sudah lakukan yang terbaik buat nyonya. Melihat hal itu, tentu sang nyonya melihat semangat dari sang pembantunya senang. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, saudara. Dia nggak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena memang hari itu dia lagi tidak ingin makan babi rica. Hari itu dia lagi ingin sekali makan babi kecap. Ternyata sang pembantu menyediakan babi rica. Dengan sedikit kesal, dengan sedikit terpaksa, dan sedikit marah, karena bagi dia ya agak lancang juga. Ini sang pembantu tanpa disuruh dia kok sudah lakukan. Akhirnya dia mencicipi babi rica masakan dari sang pembantu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh pembantu ini kepada nyonyanya. Seringkali kita melakukan hal yang sama tanpa kita sadari. Kita merasa bahwa kita ini sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita merasa kita sudah melayani Tuhan dengan baik. Tanpa pernah kita berusaha untuk bertanya, benarkah saya sudah melayani Tuhan? Benarkah apa yang saya lakukan ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Karena seringkali kita miss antara apa itu melayani Tuhan dan apa itu melayani pekerjaan Tuhan. Saya temukan tidak sedikit orang, saudara, susah membedakan antara melayani pribadi Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Mereka berpikir kalau mereka sudah melakukan pekerjaan Tuhan, mereka sudah melayani Tuhan.
Satu saat saya kaget ketika saya membaca dan merenungkan sebuah perikop yang Tuhan sampaikan gini. Ada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata gini, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat dalam namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan dalam namamu? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit dalam namamu? Saat itu Tuhan berkata, aku akan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Dan saat itu Tuhan tidak berterus terang, saudara. Saat ini Tuhan belum berterus terang kepada kita. Apakah apa yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Tetapi suatu saat nanti Tuhan akan berterus terang, saudara. Kenapa Tuhan tidak langsung kasih tahu, kamu tidak berkenan, kamu tidak berkenan, kamu berkenan? Karena Tuhan ingin kita betul-betul melayani pribadi Tuhan. Sampai ketika kita melayani pribadi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan gak suka tentang hal ini. Saudara, ini agak sulit untuk dipahami. Tapi saya akan coba berusaha menjelaskan dengan sesederhana mungkin. Bagaimana melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani pribadi Tuhan itu tidak sama. Tidak sama. Orang yang melayani pribadi Tuhan pasti melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani pribadi Tuhan. Belum tentu. Banyak orang berpikir seperti ini, saudara. Kalau mereka sudah khotbah, mereka sudah main musik, mereka menjadi worship leader, mereka pemimpin komsel, mereka merasa bahwa mereka sudah melayani Tuhan. Mereka merasa sudah melayani Tuhan. Padahal itu belum melayani pribadi Tuhan. Itu hanyalah sebagai kewajiban bahwa kita anak Tuhan. Saya ambil contoh supaya kita lebih mudah memahami, saudara. Saya dan istri saya ini sejak menikah, kami sudah memutuskan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu sekolah. Mulai dari SD sampai kuliah. Kami membantu. Dan beberapa orang dari antara mereka yang bukan orang Tulungagung, karena ada dari luar pulau, ada yang bukan dari Tulungagung. Orang yang dari Tulungagung, kita tetap izinkan mereka tinggal sama orang tuanya. Tetapi orang yang bukan dari Tulungagung, ada yang pernah dari Surabaya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jambi, ada macam-macam, saudara. Biasanya mereka kita tampung di rumah kita. Kita tampung. Kita ajak tinggal di rumah, kita biayain hidup mereka, kita sekolahkan mereka, sampai mereka menemukan panggilan hidup mereka di dalam Tuhan tentunya. Jadi tujuan kami untuk menyekolahkan mereka, tujuan kami untuk menampung mereka, itu supaya mereka bisa menemukan tujuan hidup mereka di dalam Tuhan. Cuman sekedar itu, saudara. Nah, beberapa itu tinggal di rumah. Bagi mereka yang tinggal di rumah kami, saudara, tentu mereka punya tanggung jawab masing-masing. Ada yang masak, ada yang ngepel rumah setiap hari, ada yang bersihin kamar mandi. Itu mereka punya tugas masing-masing. Punya tugas. Nah, ketika mereka melakukan semua itu, baik itu masak, baik itu bersihin rumah,
tentu itu tidak bisa dikatakan bahwa mereka sedang melayani saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi itu mereka lakukan itu sebagai kewajiban karena mereka sudah menjadi anak saya, saudara. Saya sudah menganggap mereka sebagai anak dan saya bawa mereka di dalam rumah saya dan mereka hidup dalam tanggung jawab saya. Makanya ketika mereka melayani saya, ketika mereka nyuci piring, ketika mereka masak, bersihin rumah, mereka tidak bisa disebut melayani saya. Tidak bisa. Makanya saya tidak perlu bayar mereka. Nggak perlu, saudara. Sama seperti anak saudara lah. Anak saudara, kalau mereka di rumah ikut membantu untuk bersihin rumah, tiba-tiba anak saudara ini datang kepada saudara bilang, "Ma, minta upah." Upah apa? Upah bersihin rumah. Upah nyuci piring. Saya pikir anak seperti ini kurang ajar, saudara. Ini kurang ajar. Karena itu bukan melayani, saudara. Itu kewajiban. Hal yang sama juga berlaku di dalam Tuhan, saudara. Saat kita telah ditebus dan dijadikan anak Tuhan, semua aktivitas rumah Tuhan, seperti khotbah, main musik, worship leader, pimpin komsel, itu merupakan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Itu belum bisa disebut melayani Tuhan, saudara. Saya lihat ini miss. Saya tahu banyak orang gak setuju dengan pendapat saya ini. Tapi saya pikir itu belum menjadi pelayanan, saudara. Itu tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai anak. Bahwa kita harus mengurusin rumah Bapak kita. Mengurusin, saudara. Jadi kalau kita tidak peduli dengan aktivitas pekerjaan di rumah Tuhan, sebenarnya kita ini anak kurang ajar, saudara. Dan saya temukan banyak orang Kristen itu anak kurang ajar, saudara. Kurang ajar. Nggak ngapa-ngapain. Tidak pusing dia tentang pekerjaan Tuhan. Nggak pusing dia tentang gereja. Nggak pusing dia tentang rumah Tuhan. Tapi dengan percaya diri minta diberkati Tuhan. Minta dilindungi Tuhan. Minta semua keinginannya dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan ngancam segala lagi. Kalau Tuhan tidak sembuhkan anak saya, kalau Tuhan tidak tolong saya, maka saya tidak mau lagi ke gereja. Seolah-olah Tuhan yang butuh dia. Itu ibarat gini, saudara. Ada seorang kaya melihat gembel. Ketika dia lihat gembel itu, dia belas kasihan kepada gembel. Terus gembel itu diajak ke rumahnya dan dijadikan anak angkat, saudara. Tetapi ketika gembel ini dibawa ke rumah, saudara, gembel ini kerjaannya cuma makan, tidur, main, makan, tidur, main. Dia nggak mau tahu apakah piring kotor, apakah rumah berantakan, apakah... Ia nggak mau tahu, saudara. Orang tuanya bagaimana, dia nggak mau tahu. Setiap dia punya keinginan, dia minta sama orang yang mengangkat dia jadi anak. Saya pikir anak model kayak gini anak kurang ajar. Dan kalau kita mau jujur, kita temukan banyak orang Kristen model kayak gini. Banyak, saudara. Gak mau tahu pekerjaan Tuhan, gak mau tahu rumah Tuhan, tapi ingin semua keinginannya harus dipenuhi oleh Tuhan.
Jangankan melayani Tuhan, kewajibannya aja dia nggak tahu, saudara. Nggak tahu. Nggak tahu. Kita harus hati-hati dengan di sini, saudara. Kita harus hati-hati. Terus apa itu melayani Tuhan, saudara? Apa itu melayani Tuhan? Saya itu senang mengambil analogi tentang keluarga, saudara. Istri saya itu orang yang sangat senang melayani saya, saudara. Jadi dia tahu kalau saya lagi nggak suka. Dia tahu kalau saya lagi ingin ini, ingin itu. Dia tahu, saudara. Dia tahu. Sebenarnya itulah esensi dari melayani. Jadi melayani Tuhan itu adalah melayani perasaannya Tuhan. Melayani perasaannya Tuhan. Bukan cuma sekedar kewajiban. Ingat kisah pembantu tadi, saudara. Yang dia tahu nyonyanya itu senang rica. Dia nggak bisa tahu bahwa nyonya itu lagi pingin babi kecap, saudara. Sehingga dia nggak bisa memuaskan hati nyonyanya. Jadi melayani Tuhan itu adalah melayani perasaannya Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan terhadap hidupnya hari demi hari secara pribadi. Wah, ini lebih ke terlalu eksklusif, saudara, sebenarnya. Ketika kita berbicara melayani Tuhan, ini sangat eksklusif, saudara. Eksklusif. Tapi gini, tidak ada perasaan Tuhan yang paling membuat dia senang selain ketika dia melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Nggak ada. Nggak ada. Makanya sampai Alkitab bilang gini, saudara. Satu orang bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Jadi, kalau kita ingin memuaskan hati Tuhan, saudara, salah satu hal yang paling sederhana untuk kita bisa memuaskan hati Tuhan, tentu bukan ini satu-satunya. Ya, bukan ini, karena melayani Tuhan itu sangat pribadi, saudara. Sangat pribadi sekali. Salah satunya adalah ketika kita rela memberi hidup kita demi keselamatan orang lain. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi, saudara. Memang ini agak sedikit rumit, saudara. Di sini secara teknisnya akan menjadi unik. Karena setiap kita, Tuhan punya panggilan masing-masing. Setiap kita, Tuhan punya destiny masing-masing. Ingat Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan punya keinginan secara khusus kepada kita secara pribadi. Secara pribadi. Selanjutnya dikatakan di ayat itu, Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Nanti saudara baca Efesus 2:10. Jadi kapan kita disebut melayani Tuhan, saudara? Ketika kita bisa mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang bisa memuaskan hatinya secara pribadi, dan kita melakukan itu. Jadi melayani Tuhan itu adalah melayani perasaannya Tuhan. Sama seperti mungkin satu saat saya ini lagi ingin sekali
makan mie goreng, saudara. Bakmi goreng. Tiba-tiba ada salah satu anak saya itu bawa bakmi goreng. Seolah-olah dia bisa rasakan apa yang saya rasakan. Dan itu membuat saya puas, saudara. Kira-kira lebih seperti itu, saudara. Melayani Tuhan seperti itu. Jadi sangat eksklusif sekali. Jadi kita jangan begitu mudah merasa bahwa kita sudah melayani Tuhan. Makanya jangan heran ketika Tuhan berhadapan dengan orang yang berkata gini, bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit dalam namamu, bukan kami mengusir setan dalam namamu, bernubuat dalam namamu? Aku tidak mengenal engkau. Sebenarnya bahasa aslinya itu, kalau saya tidak salah, itu bukan tidak mengenal, saudara. Bukan tidak mengenal. Bahasa aslinya itu, kalau saya tidak salah itu, aku tidak ginosko. Tidak menikmati engkau. Tidak menikmati engkau. Jadi kapan kita ini disebut melayani Tuhan? Ketika hidup kita ini bisa dinikmati oleh Tuhan. Kapan hidup kita dinikmati oleh Tuhan? Ketika kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita secara pribadi. Bukan cuma sekedar kita terjebak kepada kewajiban-kewajiban. Memang gak mungkin orang bisa melayani Tuhan kalau dia gak peduli dengan kewajibannya sebagai anak. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi gini, saudara. Mustahil orang yang belum bertobat bisa mengatakan dia melayani Tuhan. Gak mungkin. Karena kalau orang belum bertobat, dia tidak akan pernah mau tahu dan tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam dirinya. Dan orang kalau sudah betul-betul bertobat dan mengalami kasih Tuhan atau cinta mula-mula, dia pasti melayani Tuhan. Dia akan berjuang setiap hari, bergumul, mencari apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Dan ketika mereka tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia rela bayar harganya, saudara. Rela bayar harganya. Itulah melayani Tuhan. Kalau kita sudah sampai di sini, saudara, kita tidak akan terjebak membandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak. Saudara tidak akan berkata gini, kok enak ya dia bisa dipakai Tuhan jadi song leader ya, suaranya kok apik banget, kok aku nggak bisa ya. Kok dia bisa main musik hebat banget, aku nggak bisa ya. Kok dia bisa khotbah ya, begitu hebatnya saya nggak bisa ya. Temukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu memuaskan hati Tuhan. Tetapi semua yang kita lakukan nanti, semua yang kita lakukan, saudara, ketika itu diarahkan kepada apa? Keselamatan jiwa orang lain. Itu yang memuaskan hati Tuhan. Karena Yesus datang dari sorga, turun ke dunia sebagai manusia. Salah satu tujuan utamanya adalah mencari orang yang belum bertobat. Menyelamatkan orang yang terhilang. Itu passionnya Tuhan. Passionnya Tuhan yang paling dalam adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya coba kita lihat dari ayat yang kita baca tadi, saudara. Ada sedikit gambaran bagaimana kita bisa memuaskan hati Tuhan. Dari apa yang kita baca dalam Matius 25 yang cukup panjang tadi, ayat 31 sampai 46. Dalam perikop ini, saudara, Tuhan mengatakan gini, Dia sang raja nanti akan datang. Dia akan mengumpulkan semua orang, saudara, dan dia akan memisahkan orang-orang ini seperti seorang gembala memisahkan kambing dari domba. Jadi saat ini, saudara, Tuhan masih biarkan kambing dan domba itu kumpul sama-sama. Tuhan biarkan, saudara, kambing dan domba kumpul sama. Makanya kalau saudara lihat di gereja itu masih ada tanduk-tandukan, saudara. Masih ada sikut-sikutan, saudara. Jangan heran, karena memang kambing dan domba itu masih ada.
bersatu. Jadi kalau ada orang bilang gini, saya nggak mau ke gereja lagi, ruwet orangnya semua. Ya bisa jadi di gereja itu banyak kambingnya, saudara. Memang masih ada. Tapi suatu saat Tuhan akan pisahkan. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Yang membuat perbedaan, saudara, yang membuat perbedaan antara kambing dan domba apa? Di sini kita mau mulai merasa, saudara, saya ini kambing atau domba? Kita mau meneliti, saudara. Kita mau meneliti. Kita ini kambing atau domba ketika kita bisa merasakan isi hatinya Tuhan kita, Yesus, Sang Gembala kita. Kambing itu gak pernah bisa memuaskan hati gembalanya. Domba itu yang bisa memuaskan, saudara. Yang herannya gini, saudara. Yang herannya gini. Dari perikop yang kita baca tadi, akhirnya, saudara, gini. Tuhan akan buat perbedaan antara kambing dan domba. Sekarang Tuhan biarkan. Seolah-olah Tuhan tidak berterus terang. Kamu itu kambing atau domba. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mencari kehendak Tuhan. Supaya kita betul-betul intim dengan Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa tahu, oh saya ini kok masih kayak kambing ya. Karakter saya ini kok belum seperti domba ya. Domba tidak tahu kalau mereka sedang memuaskan hati tuannya, hati gembalanya. Dan kambing tidak tahu kalau mereka tidak memuaskan hati gembala. Coba kita lihat, dikatakan gini. Ketika dipisahkan antara kambing dan domba, Tuhan katakan gini kepada domba, saudara. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kenapa mereka disebut domba? Kenapa mereka menyenangkan hati tuannya? Kenapa mereka bisa memuaskan hati sang raja atau sang gembala? Kalau saudara baca tadi di ayat terakhir, saudara, supaya kita tidak miss, saudara. Matius 25, ini kata kunci yang luar biasa, saudara. Matius pasal 25. Dan ayat ini Tuhan kasih lebih kurang 1 hari sebelum Yesus ditangkap ya. Jadi ini sangat penting, saudara. Matius pasal 25 ayat di ayat 44, saudara, perhatikan gini. Ternyata selama ini sang kambing itu gak tahu kalau mereka tidak pernah melayani tuannya. Kelompok yang kambing ini, saudara, mereka nggak tahu kalau mereka tidak pernah melayani tuannya. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Mereka tidak sadar kalau mereka tidak sedang melayani Tuhan. Bisa jadi mereka ini orang-orang yang aktif dalam gereja, saudara. Kan orang aktif dalam gereja itu kan bisa macam-macam. Bisa karena cari teman, bisa karena cari jodoh, bisa karena menyalurkan hobi, bisa karena cari uang. Bisa, saudara, aktif di gereja bisa. Tapi dia tidak pernah bisa memuaskan hati tuannya, saudara. Makanya selalu saya katakan kepada teman-teman saya, rekan-rekan pelayanan saya, melayani Tuhan itu memberi hidup, bukan mencari hidup, saya bilang. Tadinya saya mau bawa itu, saudara. Memberi hidup, bukan mencari hidup. Oke, kapan mereka disebut melayani Tuhan? Dikatakan seperti ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, ini penyebabnya kenapa Tuhan puas dengan hidup mereka. Kenapa Tuhan merasa senang dengan hidup mereka. Kenapa Tuhan itu menerima mereka. Dikatakan,
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Terus mereka tanya gini, maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara kami mengunjungi engkau? Mereka sendiri tidak merasa bahwa mereka sedang melayani Tuhan. Ini cukup unik, saudara. Saya khawatir justru nanti, saudara, orang-orang yang tidak terlalu kelihatan aktif di gereja, maksudnya tidak melayani pemain musik, tidak song leader karena mereka memang nggak punya talenta di sana, tapi justru Tuhan bangga dengan mereka. Mereka cuma jemaat biasa, tetapi mereka memiliki hatinya Kristus. Mereka sering memberi Yesus makan, mereka sering memberi Yesus minum, mereka sering memberi Yesus tumpangan, mereka sering memberi Yesus pakaian, mereka sering mengunjungi Yesus. Dikatakan seperti ini, saudara. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hal yang sama ditanya oleh para kelompok yang Tuhan kelompokkan seperti kambing, yang sudah kita baca tadi. Kapan kami melihat engkau lapar, kami tidak kasih engkau makan? Kapan kami melihat engkau haus, kami tidak kasih minum? Kapan kami melihat engkau telanjang, tapi kami tidak kasih engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing? Saudara, ternyata saudara, melayani Yesus itu, melayani Tuhan, bukan cuma sekedar bagaimana saudara bisa khotbah. Bukan sekedar bagaimana saudara bisa main musik di gereja. Bukan sekedar bagaimana saudara song leader, pimpin komsel. Ketika saudara bisa merasakan hatinya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang lemah. Ketika kita peduli kepada orang-orang yang paling hina, merekalah perwakilan-perwakilan Yesus yang harus kita layani. Ingat Lazarus yang miskin dan orang kaya. Saya yakin orang kaya itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena dia memanggil Abraham Bapa. Dia panggil Abraham Bapa. Jadi ada kemungkinan dia keturunan Abraham. Kekayaannya saudara, merasa dia berkenan kepada Tuhan. Kekayaannya merasa dia diberkati Tuhan. Dia lupa Tuhan titipkan Lazarus di depan rumahnya untuk dia bisa layani. Itulah Yesus yang dia layani, tapi dia gak peduli. Bisa jadi dia berpikir bahwa Lazarus yang miskin itu orang yang terkutuk. Saya mau kasih tahu, bisa jadi pembantu di rumahmu itu adalah Yesus yang Tuhan kirimkan. Bisa jadi orang-orang miskin di sekitarmu itu adalah Yesus yang Tuhan kirimkan. Bisa jadi keluarga kita yang miskin itu adalah Yesus yang Tuhan kirimkan. Kita hanya bangga diberkati Tuhan. Bisa punya rumah 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Bisa punya mobil 1, 2, 3, tapi kita nggak pernah peduli kepada orang-orang yang hina. Inilah yang menggerakkan saya kenapa sejak tahun 2003
17 tahun yang lalu sampai detik ini, saya memutuskan untuk melayani orang-orang di penjara. Kadang orang bilang gini sama saya, apa sih untungnya kamu melayani mereka, para penjahat? Atau juga kamu cuma dimanfaatkan mereka? Karena tiap minggu kita kasih mereka makan. Apa sih untungnya kamu nampung-nampung orang? Kamu biayain mereka? Bukan sedikit biayanya. Saya bilang, saya sedang memberi makan Yesus. Saya sedang menampung Yesus. Jangan bangga kalau kita diberkati Tuhan dan merasa kita sudah cukup rohani. Justru kalau kita diberkati Tuhan dengan kaya, tapi engkau tidak peduli dengan Yesus di sekitarmu, berkat itu akan membinasakan hidupmu, saudara. Berkat itu akan membinasakan hidupmu. Dan saya percaya kalau semua orang Kristen bisa mengerti ini, maka kekristenan itu menjadi kekristenan yang agung, saudara. Karena orang bisa lihat Yesus lewat hidup kita. Mereka bisa berjumpa Yesus lewat hidup kita. Karena kasih kita, hidup kita yang kita pecahkan bagi mereka, yang kita bagikan kepada mereka. Bukan bagaimana kita memikirkan punya rumah 1 jadi 2, 3, 4, punya mobil 1, 2, 3, 4. Dan saudara bisa bersaksi, berkata aku ini diberkati Tuhan. Saya mau kasih tahu, berkat itu akan menjadi kutuk bagi kita. Satu saat saya ada satu keluarga yang cukup mampu. Istrinya komplain sama saya. Kebetulan suaminya ini suka memelihara anjing, saudara. Anjing itu modelnya kayak model pitbull atau apalah gitu ya. Saya tidak begitu hafal. Dia bilang gini, saya ini setiap bulan cuma dikasih belanja sama suami saya sekitar 5 juta, Kak. Tapi untuk kebutuhan anjingnya dia bisa habis 6-7 juta. Saya bilang gini, saudara. Sebagus-bagusnya anjingmu, Yesus tidak mati buat anjingmu. Saudara, saya kadang sedih kalau lihat ada orang ya, untuk makanan hewannya, dia rela habiskan sampai berjuta-juta, saudara. Tapi untuk gaji pembantunya, dia begitu iritnya luar biasa, begitu pelitnya luar biasa. Orang-orang kayak gini, saudara, ketika berhadapan dengan Tuhan akan gemetar. Kenapa? Yesus tidak mati buat hewanmu, saudara. Semahal apapun hewanmu. Tapi Yesus mati buat pembantumu. Yesus mati buat pembantumu. Jadi jangan hina pengorbanan Kristus dengan menghargai yang tidak layak dihargai dan tidak menghargai yang layak dihargai. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara ingin melihat hidup saudara melayani Tuhan? Belajarlah untuk mencari Yesus-Yesus yang Tuhan tempatkan di sekitarmu, saudara. Maka kita akan dimuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada hari ini, Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti apa kehendak-Mu bagi kami. Jangan biarkan kami ditipu oleh pikiran kami. Jangan biarkan kami ditipu oleh kesombongan kami, keangkuhan hidup kami, keinginan daging, keinginan mata kami. Mampukan kami melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihat. Mampukan kami meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponi. Ajar kami untuk mengerti apa itu melayani Engkau. Jangan biarkan kami terjebak kepada agamawi, Tuhan.
Tolong kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan siaran ini. Mungkin pelajaran ini cukup baru bagi mereka. Tapi saya percaya Roh Kudus ada dalam hidup mereka yang akan memberikan pengertian, memampukan kami untuk betul-betul melayani pribadi Yesus, bukan terjebak kepada rutinitas agamawi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebenaran-Mu ini. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan, yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi penduduk Indonesia. Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa mereka. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Bawa penduduk bangsa ini mengenal kasih Tuhan lewat umat-Mu, lewat anak-anak-Mu. Bawa penduduk bangsa ini Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati bangsa ini Tuhan. Mampukan bangsa ini menang dari pandemi COVID-19 ini. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan percayakan untuk mengelola bangsa ini, mulai Bapak Presiden Joko Widodo, semua para menteri dan staf-stafnya, semua para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Tolong mereka Tuhan. Hikmat bijaksana daripada Tuhan. Hati-Mu itu tempatkan dalam hati mereka. Takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Mampukan juga Tuhan bangsa ini keluar dari masalah ekonomi Tuhan. Dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam anugerah Tuhan. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan. Lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Berkati para medis, semua dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas. Tuhan jaga, lindungi mereka. Beri mereka semangat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Lindungi keluarga mereka. Engkau yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19. Tuhan, bawa mereka mengalami mujizat-Mu. Bawa mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan biar mereka memuliakan Engkau. Kami bersyukur buat renungan firman pada hari ini. Berkati JJKV tempat kami siaran Tuhan. Kami minta damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu tinggal di tempat ini. Apa saja yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, acara kita selesai. Sampai bertemu besok jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua.